Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Sudah 1 minggu kita nggak bertemu, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan pagi ini untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Hari ini Cici Siska dan Koko Yansen akan memimpin seluruh jalannya ibadah di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, meskipun kebaktian ini dilakukan kembali secara online, tapi mari tunjukkan sikap kita yang baik, sikap kita yang hormat pada saat kita memuji Tuhan dan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya benar kok, sikap hormat kepada Tuhan yang baik dengan tidak bercanda, tidak jalan-jalan, sungguh-sungguh pada saat beribadah, sungguh-sungguh pada saat bernyanyi dan juga saat berdoa. Benar nggak kok? Betul sekali Cici. Jadi meskipun kita ibadah di rumah, mari kita tunjukkan sikap yang baik seperti kita beribadah di gereja. Ya benar. Gimana adik-adik? Udah siap kan mau beribadah kepada Tuhan? Ayo siap semuanya. Ayo sekarang Cici undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Mari adik-adik dengan tetap berdiri kita masuk di dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup dan kepalanya ditundukkan. Adik-adik sekolah minggu semuanya ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini dengan pagi penuh sukacita, kami datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin setiap kami, untuk kami semua boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian
kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tetap berdiri ya, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Sambil tepuk tangan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, puji-pujian tadi mengatakan bahwa kita mau memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya dan sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik di rumah, tentunya adik-adik sungguh ada sukacita ya memuliakan nama Tuhan. Apalagi adik-adik di rumah boleh mengundang mama papahnya yang ada di rumah. Ayo panggil mama papahnya yang ada di rumah untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo mama, papa, ayo panggil. Ayo ikut bersama-sama dengan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena puji-pujian yang akan kita naikkan hari ini adalah puji-pujian di mana seluruh keluarga bisa senang mengundang Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Dia. Mari kita naikkan pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dengan penuh sukacita lagi nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Iya, tentunya adik-adik senang kan memuji Tuhan sama mama papahnya kan? Iya, pastinya senang ya. Mama papa juga tentu bersuka cita boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan adik-adik yang di rumah. Iya, kita senang, kita bisa senang karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita kok. Kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Walaupun pada saat ini banyak virus di luar sana yang sangat mengganggu kehidupan manusia, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun itu hanya sedetik. Iya, seperti puji-pujian yang akan kita naikkan pada hari ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergocang, tetapi firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, bahkan tidak akan pernah bergoyang. Ayo sekali lagi, adik-adik semua menaikkan pujian ini bersama dengan mama papa. Yuk kita bergerak dan kita mau memuliakan Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya, puji Tuhan ya, bahwa pujian tadi mengatakan apapun yang terjadi, gunung-gunung beranjak, bukit bergoncang, tetapi firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dan tidak akan pernah bergoyang. Amin. Biarlah kita sudah dikasihi Tuhan, kita boleh meresponi akan kasih Tuhan dengan kita boleh hidup mencintai Tuhan dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik kita akan menyiapkan hati kita angkat pujian yang terutama. Meninggikan nama
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mohon Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Iya. Ya, silakan duduk adik-adik. Iya, jadi firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Mem Lisa. Pada Mem Lisa dipersilahkan. Shalom anak-anakku yang ada di Kerawang, yang ada di Cikampek, juga yang ada di Cikarang. Juga anak-anak yang lain yang pada saat ini sedang juga mengikuti sekolah minggu secara streaming di GSRI. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat-sehat semua ya, mendoakan kalian semua sehat, puji Tuhan ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita bersyukur melalui streaming ini kita masih bisa mengikuti siaran sekolah minggu secara live ya. Dan pada saat ini juga Mem akan bercerita ya. Apakah kalian sudah bersukacita pada pagi hari ini? Ya, tadi sudah menyanyi, memuji Tuhan, sudah berdoa bersama Koko Yansen dan Cici Siska. Dan tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mem Lisa ya. Nah, sudah siap anak-anakku? Siap ya, duduk yang manis. Nah, Mem mau cerita nih. Pada suatu hari ya, di sebuah kota ada keluarga yang punya anak 2 orang. Yang besar bernama Anto dan adiknya bernama Ani. Siapa anak-anak? Ya, Koko Anto sama Ani ya. 2 orang kakak beradik dan mereka itu setiap hari, kenapa ya? Enggak akur anak-anak. Nah, pada suatu hari mereka berdua lagi main nih di rumah. Anto kan anak laki ya. Mainannya apa? Iya, tembak-tembakan ya, pistol. Apalagi mobil-mobilan, kapal terbang Mem. Iya benar. Nah, kalau adiknya Ani main pistol juga enggak? Enggak Mem. Apa-apa? Coba boneka. Iya. Bonek terus apa lagi? Masak-masakan Mem. Ya punya kompor kecil ya. Terus apa lagi? Boneka, masak-masakan, rumah-rumahan Mem. Oh iya benar. Jadi mereka main ya. Anto sama Ani main di satu ruangan. Pastinya kalau main gimana anak-anak? Pasti berantakan ya. Mainannya berantakan, banyak mainannya. Tapi mereka seneng loh main. Karena apa? Kata mama nggak boleh keluar-keluar dulu karena masih ada COVID. Jadi
harus di dalam rumah mainnya ya. Tapi mama pesen juga, Anto, Ani, kalau sudah main, diberesin ya mainannya. Tenang mah, tenang, pasti diberesin. Bagus kata mama. Mama kembali lagi ke dapur. Nah, apa anak-anak setelah itu? Setelah main, Koko Anto lupa ya. Lupa apa? Nggak beresin. Dia, aduh inget nih, mau nonton TV film kartun kesenangan aku nih main nih. Dia kembali, dia ke ruang TV, dia pasang TV, nonton. Nah, adiknya Ani ngeliat, dah Koko nggak ada nih, Koko mau nonton TV. Aku juga nonton juga Ani. Nah, pada saat itu apa anak-anak? Belum diberesin, lupa ya. Nah, mama dari dapur ke ruang tengah ngelihat, ya ampun berantakan. Padahal tadi mama udah bilang, Koko adek kalau udah main beresin, tapi kok nggak diberesin. Mama sedih ya. Dan pada saat itu juga mama tegur, Anto, Ani, kenapa nggak diberesin? Tadi kan mama sudah bilang kalau selesai main diberesin. Si Anto jawab apa? Udah mak, aku udah beresin kok. Tuh Ani tuh yang belum. Padahal dia belum beresin. Ani malah sebetulnya sudah membereskan. Dia nuduh Ani. Akhirnya Ani kenapa? Nangis ya. Aku kan udah beresin ma. Koko nih yang belum beresin. Kenapa aku yang dituduh? Pas lagi ribut, berantem ya. Si papa dateng. Papa buka pintu. Ada apa ini? Kok ribut-ribut ya? Ini nih Pak, ini nih. Koko Anto bilang apa? Ini nih, Ani nggak beresin mainan nih Pak. Padahal dia bohong ya. Dia yang nggak beresin. Malah adiknya Ani beresin. Apa mainan? Ya ampun rumah berantakan begini. Iya mereka saling tuding ya. Padahal Ani sudah membereskan, Anto yang belum. Nah, nakal ya anak-anak. Dia nuduh adiknya. Nah, papa bilang, udah, pokoknya sekarang diem. Duduk yang manis, papa mau ganti baju. Papa mau cerita buat kalian. Mau dengar cerita? Mau Pak, aku mau dengar cerita. Duduk yang manis. Papa kembali, habis ganti baju, duduk, cerita si papa. Nah, pada suatu negara, ada sebuah negeri ya, ada seorang bapak yang bernama, siapa anak-anak? Nggak tahu, Pak, nggak tahu. Bapak itu bernama Daniel. Siapa anak-anak namanya? Ntar dulu, Daniel, Pak. Nah, Daniel tuh orangnya gagah ya. Dia orang yang baik, orang yang sopan, orang yang rajin bekerja ya. Tiap hari dia bekerja di sebuah istana. Kalian tahu nggak istana? Tahu Pak, tahu. Itu kan kata Ani yang banyak bonekanya kan Pak. Kata si Anto,
Iya, tahu aku. Yang di Dupan itu. Wah, kata papa itu sih namanya istana boneka. Hah, iya beda ya Pak, beda. Kalau ini istananya sangat besar. Ya modelnya sih mirip-mirip ya kayak yang di Dupan. Tapi ini besar, luas dan indah sekali. Wah, aku pengen juga Pak lihat istana itu. Iya nanti ya kita jalan-jalan kemana tuh nanti kita lihat istana. Nah, kerajaan itu karena sangat besarnya punya pegawai yang sangat banyak. Di antaranya pegawainya itu yang bernama Bapak Daniel. Tadi siapa anakku? Daniel Pak, iya betul. Nah, rajanya bernama Darius. Apa? Darius. Nah, ya betul Darius ya. Rajanya namanya Darius. Raja itu sangat menyayangi Bapak Daniel. Kenapa Pak? Bapak Daniel orangnya rajin, jujur, sopan, dan dia berbakti pada rajanya, pada Raja Darius ya. Nah, anak-anakku tahu di antara pegawai-pegawai yang lain ada yang iri hati kepada Bapak Daniel. Kenapa? Ya karena Bapak Daniel disayang sama raja. Rajanya sangat menyayangi karena orangnya baik dan kerjanya rajin. Juga jujur. Nah itu anak-anakku. Sehingga dia disayang. Sehingga yang lain merasa iri. Nah itu boleh nggak anak-anak kita iri hati? Enggak Pak, nah ini Papa terusin ya. Nah karena iri hati, mereka itu setiap hari kerjanya apa? Ngintip. Ngintip sih, Bapak Daniel lagi apa ya? Karena apa? Mau nyari kesalahan Bapak Daniel. Tapi gimana anak-anak? Ketemu enggak kesalahannya? Enggak ya. Karena apa? Bapak Daniel itu kerjanya sungguh-sungguh. Enggak dilihat raja, dia tetap bekerja dengan tekun. Seperti dia bekerja untuk Tuhan ya. Dia tidak pernah males-malesan. Sehingga yang iri hati kepada dia enggak ketemu ya kesalahannya. Apa ya? Satu hari loh, Bapak Daniel lagi apa tuh? Lagi apa dia tuh? Lagi jongkok, lagi tangannya dilipat. Lagi apa tuh dia? Lagi berdoa. Ngomong apa itu? Berdoa sama siapa dia? Tapi katanya sama Tuhannya tuh. Sehari berdoa 3 kali loh. Wah, gak bener nih. Pagi, siang, malam hari. Dia tekun berdoa. Apa sih yang didoain? Dia mendoakan kerajaannya, mendoakan raja, mendoakan rakyat di kerajaan itu, juga keluarganya. Nah, ini teman-teman yang iri hati yang lagi ngintip tadi. Ini nih, kita dapat akal yuk. Kumpul mereka. Apa ya? Kita harus bikin peraturan. Peraturan apa? Bahwa semua rakyat di kerajaan ini harus nyembah hanya kepada Raja Darius. Nggak boleh kepada yang lain. Ayo kita ngadep raja. Teng, mereka ngadep raja ya. Tuanku Raja yang Maha Mulia, kami mau menghadap.
Iya, ada apa kalian semua ke sini? Kami mau membuat peraturan, Raja, bahwa setiap rakyat di kerajaan ini seluruhnya tanpa terkecuali harus menyembah Raja Darius yang mulia, nggak boleh nyembah yang lain. Wah, Raja Darius mikir nih, benar juga ya, harus nyembah ke aku nih. Benar. Oke deh, mana tuh itu tulisannya? Sini. Rajanya neken loh, ditanda tangan. Stempel. Cuk. Berarti udah resmi bahwa semua rakyatnya harus menyembah hanya kepada raja. Nah, diumumkan ke seluruh negeri, bahwa pengumuman bahwa semua rakyat harus menyembah Raja Darius. Enggak boleh yang lain. Kalau sampai melawan, akan dimasukkan ke gua singa. Wih, apa itu Pak? Gua singa itu? Ada di kerajaan itu ternyata punya gua dan ada singanya gede-gede. 6 buah singa yang siap menerkam. Itu buat apa Pak? Kok melihara singa rajanya? Buat menghukum orang-orang di kerajaan yang berbuat jahat. Mereka harus dilemparkan kalau yang berbuat jahat dan pastinya dimakan sama singa. Oh, serem ya Pak ya? Iya serem, harus itu. Sudah ditanda tangan, raja juga sudah meresmikan. Daniel dengar tuh, ada peraturan baru nih. Bagaimana ya? Semua orang harus menyembah raja. Padahal aku tiap hari aku nyembah hanya kepada Tuhan. Aduh gimana ya? Kalau sampai aku nggak nyembah Raja Darius, bisa aku dimasukin ke gua singa. Serem juga ya, gimana ini? Padahal aku kan berdoa sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong keluargaku. Sering menolong aku. Kemarin aja mamaku sakit, aku berdoa sama Tuhan. Aku sujud sama Tuhan, disembuhin sama Tuhan. Papaku juga, kemarin juga dia kena kecelakaan. Tapi dilindungi sama Tuhan. Sembuh kakinya yang patah. Nggak jadi pincang deh. Lah aku juga punya kerjaan bagus di kerajaan, hidupku juga enak. Itu karena aku berdoa sama Tuhan. Duh, gimana ini kalau aku nggak nyembah Tuhan? Kayaknya aku nggak bisa. Bingung ya Bapak Daniel juga. Nah, bagaimana anak-anakku, teman-teman itu yang iri hati kepadanya, gimana tuh Pak? Ngintip lagi, cari kesalahan Daniel lagi. Maka tiap hari ngintip, lagi apa ya Daniel? Daniel berdoa lagi enggak? Berdoa anak-anakku. Dia tetap berdoa, dia tetap memohon kepada Tuhan. Nah, temennya yang iri hati, wah seneng ya. Ini nih yang lagi kutunggu-tunggu nih. Ada kesalahannya. Ayo kita menghadap raja. Menghadap mereka ke raja. Tuanku yang mulia, kami semua menghadap kepadamu. Ada apa kata raja? Kenapa kamu menghadap lagi? Tuanku tahu bahwa Bapak Daniel tidak mau menyembah Tuanku. Setiap hari dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Raja Darius kaget. Daniel,
Itu kan orang yang paling kusayang. Bagaimana ini? Kalau dia sampai dimasukin ke gua singa, dia mati. Dan dia orang paling rajin, kerjanya paling bagus. Dan dia tuh setia sama aku. Kata raja. Raja udah bingung ya, gimana ini? Tapi nggak bisa ya. Udah ditanda tangan, pengumuman udah di ACC. Di ACC itu apa anak-anakku? Oke lah, katanya bahasa ini yang udah diokein, udah diiyain bahwa aturan itu harus dijalankan. Dan seorang raja nggak boleh berbuat, tidak boleh mengingkari sendiri apa yang sudah dia katakan. Karena setiap ucapan raja adalah menjadi undang-undang ya. Aduh, dia gimana? Ya, panggil Daniel ke sini. Panggil. Dipanggil dalam keadaan diikat tangannya anak-anak. Pakai tali yang besar. Dia sedih raja. Daniel menghadap. Kata raja, semoga Tuhanmu menyelamatkan engkau ya Daniel. Daniel diam tertunduk. Dan kemudian dia dilempar ke gua yang berisi singa itu. Dan singa-singa itu mengaum. Karena dia merasa mendapat mangsa. Kan singanya juga pas sedang lapar anak-anak. Tapi Daniel pada saat itu sudah sangat gemetar sekali dan dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan dimakan oleh singa-singa itu. Karena apa? Mulut singa itu sudah terbuka lebar untuk siap menerkam Daniel. Singanya itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Mulutnya terbuka lebar siap menerkam. Dalam keadaan Daniel menggigil akan diterkam. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menutup mulut-mulut singa itu. Dan Daniel tidak jadi dimakan anak-anak. Semua singa-singa itu kemudian duduk melingkari Daniel di dalam gua itu. Wah, hebat ya Pak ya, hebat. Iya, benar anak-anak, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya datang. Dan di luar sana raja menangis. Dia menangis, lari masuk ke kamarnya. Dia sangat menyesal karena dia sudah membuat peraturan yang membuat Daniel akan dimakan oleh singa-singa itu. Dia menangis dan dia tidak bisa makan anak-anak. Dan dia juga malam itu tidak tidur, tidak bisa tidur. Dia menunggu waktu pagi. Dan pada saat pagi tiba dia cepat-cepat lari menuju ke gua itu. Bersama semua pegawainya. Dia membuka batu itu. Dan dia lihat ke bawah. Tapi apa? Masih gelap. Anak-anak masih gelap, belum kelihatan. Sehingga dia saat itu juga dia berteriak. Berteriak dengan suara yang tidak bisa keras karena dia sedih. Dan dia bilang, Daniel, Daniel, apakah kau masih hidup? Enggak ada suara anak-anak. Suaranya enggak ada. Dia sekali lagi, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Tiba-tiba ada suara menggema dari dalam gua itu. Ya Tuanku Raja, aku Daniel. Raja terkejut. Berarti Daniel masih hidup. Raja bersuka cita dia.
Daniel, kau masih hidup? Iya Raja, aku masih hidup. Cepat, cepat, dia perintahkan pegawainya mengambil tali yang besar untuk mengangkat Daniel dari gua itu. Cepat angkat Daniel ke atas. Dia berkira. Dan Raja kemudian menjemput Daniel. Daniel keluar dari gua itu dipeluk oleh Raja sambil menangis. Daniel, engkau masih hidup. Terima kasih engkau masih hidup. Ya Raja, aku gak apa-apa kok. Tuh gak ada yang digigit aku. Aku tenang Raja, aku di dalam ditolong oleh Tuhan. Dia menyuruh malaikat-malaikatnya menutup mulut singa-singa itu untuk tidak memakan aku. Wah, Raja terkejut ya, hebat ya. Saat itu juga Raja bicara kepada seluruh rakyatnya. Mulai saat ini seluruh rakyat di kerajaanku tidak terkecuali, bahkan aku pun akan menyembah Tuhannya Daniel karena dia sudah menolong Daniel dari gua singa itu. Dan semua bergembira, tapi apa? Teman-teman yang iri hati itu tadi, yang pegawai yang iri hati, dia ketakutan ya. Dia juga kaget, kok Daniel gak mati ya. Bahkan tadi dia lihat singanya duduk melingkari Daniel. Gak ada yang bergerak. Akhirnya apa anak-anakku? Raja bilang, cepat tadi semua pegawaiku yang tadi menghukum Daniel dimasukkan ke gua singa sekarang juga. Mereka semua ditangkap, dimasukkan ke gua singa itu. Dan anak-anakku tahu apa yang terjadi? Apakah malaikat menyuruh lagi menutup mulut singa itu? Tidak ya. Singa itu lagi lapar nak. Lapar, dapat itu semua yang masuk itu langsung digigit, dimakan. Dan apa? Mati semua ya orang-orang yang berbuat jahat itu. Dan semua bersuka cita, Raja pun bersuka cita. Pada akhirnya Daniel pun sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu anak-anakku. Anto sama Ani gimana? Pak, aku pengen jadi anak gak nakal lagi. Aku pengen jadi anak baik. Aku pengen jadi seperti Daniel. Ya, bagus kata papa. Sam, aku mau beresin mainan yang tadi berantakan. Aku beresin lagi. Pak, maafin ya, maafin Anto sama Ani. Tadi udah nakal. Anto sama Ani berjanji mau jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang baik, dan anak yang patuh kepada orang tua. Bagus kata papa. Kalau begitu kita semua berdoa bersama-sama ya. Papa dan Anto, Ani berdoa mengucap syukur bahwa Anto dan Ani berjanji tidak akan nakal lagi. Ya, itu anak-anakku, kiranya cerita tentang Daniel ini menjadi teladan buat kita semua. Kita harus meniru ya seperti Daniel. Walaupun dia diancam dimasukkan ke gua singa, tapi dia tetap tekun, berlutut berdoa kepada Tuhan setiap saat. Dia tidak meninggalkan Tuhannya, dia tidak mau menyembah kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Itulah contoh yang baik buat kita ya anak-anakku. Dan sebelum kita menutup cerita ini, sebelum berdoa, kita akan baca satu ayat Mas. Tadi anak-anakku udah siap Alkitab ya? Kita buka ya. Kita buka perjanjian baru ya, perjanjian baru yang di depan. Kalau nggak bisa minta tolong mama papa ya. Dari Efesus 6 ayatnya yang pertama ya.
Ayo, yang udah dapat? Ya, Efesus 6 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayatnya yang pertama. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayatnya yang pertama. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara streaming. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami sudah memuji Tuhan. Dan tadi juga kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, di mana Bapak Daniel mencontohkan hal yang terindah buat kami. Tuhan, biarlah kami juga menjadi setia dan menjadi taat seperti Bapak Daniel. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami berjanji mulai saat ini kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, terhadap mama papa, juga kami tidak akan nakal lagi. Kami akan menjadi anak yang patuh. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku. Tuhan berkati. Ya, amin ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Di mana firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungan hari ini boleh memberikan satu pelajaran kepada kita tentang satu tokoh Alkitab, yaitu siapa? Daniel. Di mana Daniel ini mau hidup dekat kepada Tuhan, taat dan patuh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya benar kok, seperti juga yang tadi Mem Lisa ceritakan bahwa Anto dan Ani berjanji kepada orang tuanya kalau dia akan taat dengar-dengaran semua perintah orang tuanya. Kok tahu nggak orang tua itu apa sih? Orang tua itu adalah wakil dari Tuhan di rumah kalian. Nah, kebetulan sekarang mama papa kan mungkin masih ada di sisi kalian ya. Ayo, coba di sini siapa yang mau patuh dan taat kepada Tuhan? Iya. Nah, tunjukkan kepada mama papa. Yuk, katakan. Ma, pa, aku mau taat kepada mama. Aku mau taat kepada papa. Aku mau patuh kepada mama dan aku mau patuh kepada Papa. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau angkat pujian Tuhan ampuni.
sambil peluk mamanya. Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa membuat hati-Mu luka. Tuhan sucikan, berikan pengampunan. Kami berjanji tak nakal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Pada hari ini anak-Mu berjanji menjadi sahabat Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Pada hari ini anak-Mu berjanji menjadi sahabat Yesus sampai selama-lamanya. Ya, Koyansen undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah pimpin ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah ikutin Koyansen berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. pada hari ini Pada hari ini kami sudah kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kami sudah Mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Dan Tuhan. kami mohon Dan kami Roh mohon Kudus Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan melakukan firman Tuhan firman dalam Tuhan hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur Kami bersyukur di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.